beras kosong gitu ya, di induk tuh naik. Sekarang beras ada juga tetap aja mahal harganya gitu. Harga berasnya emang lagi naik, kualitasnya turun. Itu jadi permasalahannya. Kalau harga naik, kualitasnya sama sih masih oke lah, Pak. Iya. Harganya sudah dinaikkan, ya kan? Harga beli gabahnya, tetapi harga jual berasnya tidak boleh naik. Kan statement pemerintah kan mengatakan tidak boleh di atas HET kan gitu. Ini beras ini adalah sektor yang vital dan ini disubsidi pemerintah. Ini kita harus jaga bersama. Ingat, kalau beras bermasalah, negara ini bermasalah. Sejak awal tahun 70-an, pemerintah mencanangkan Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, di mana beras disebut akan menjadi bahan pokok masyarakat Indonesia menuju swasembada pangan. Puluhan tahun berselang, benar saja, beras kini sudah menjadi salah satu bahan pokok pilihan masyarakat Indonesia. Namun sayang, tidak dibarengi dengan stabilitas harga, termasuk juga akses masyarakat untuk bisa memperoleh beras tersebut. Karena ada dugaan keterlibatan kartel hingga mafia beras. Belakangan isu tersebut kemudian mencuat. Nah, bersama saya Agung Hardiansyah selama 30 menit ke depan, kami akan telusuri dugaan keterlibatan kartel atau mafia beras ini dalam Expose. Pemerintah memastikan ketersediaan atau stok beras di Indonesia hingga April 2025 telah mencapai 3,4 juta ton. Angka ini bahkan merupakan yang terbesar dalam 23 tahun terakhir. Namun, BPS mencatat terjadi kenaikan harga beras hingga 1,52% di 178 kabupaten kota yang ada di tanah air. Ini menjadi ironi, mengapa harga beras mengalami kenaikan, padahal stoknya berlimpah. Rakyat kembali dihadapkan pada kenyataan lonjakan sejumlah harga pangan, khususnya beras. Jeritan masyarakat akan merangkaknya harga beras sejalan dengan data Badan Pusat Statistik yang terungkap pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025 pada pertengahan Juli 2025. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita lihat perkembangan harga komoditas. Untuk pertama untuk harga beras di zona 1. Secara umum terlihat bahwa harga beras di zona 1 masih dalam rentang HET ya. Dan sampai dengan minggu ke-2 Juli 2025 ini harga beras di zona 1 naik 1,52%. Dan di sebelah kanan kita bisa lihat kabupaten kota dengan rata-rata harga beras tertinggi di zona 1. Berikutnya untuk perkembangan harga beras di zona 2. Di harga beras di zona 2 sedikit berada di atas rentang HET ya. Dan sampai dengan minggu ke-2 Juli 2025 harga beras di zona 2 ini naik 0,90%. Sebagai komoditas pangan pokok yang akhirnya tersaji sebagai nasi di piring kita, kenaikan harga serta tak terjaganya kualitas beras di pasaran tentu merugikan konsumen. Meski stoknya mencukupi, sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga mulai terasa sejak 2024 lalu. Lonjakan itu mencakup seluruh jenis beras, mulai dari yang terendah hingga kualitas premium. Beras kosong gitu ya, di induk tuh naik. Sekarang beras ada juga tetap aja mahal harganya gitu. Harganya tuh dari 13.5 mencapai 14.2 tuh dari 1 kuintal ya. Dari yang paling murah di harganya kurang dari 12.5, 13.5 sekarang. Dari sekarang nih bulan-bulan ini nih. Cuman kalau beras yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, misalnya Pandan Wangi
Saigon itu naiknya nggak tinggi. Nggak tinggi, yang super yang premium itu nggak terlalu tinggi naiknya. Yang kualitas yang medium premium ke bawah yang tinggi naiknya hampir berapa persen ya, kalau 12,5 mencapai 13,5 berapa persen tuh. Kenaikan harga beras sudah pasti membuat masyarakat resah di tengah kondisi ekonomi yang kian tak pasti. Di luar Jawa, kenaikan beras terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat di tengah melimpahnya cadangan beras pemerintah. Saat ini, harga beras di pasaran mencapai Rp410.000 per 25 kg atau Rp16.400 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya berkisar harga Rp350.000 per 25 kg atau setara Rp14.000 per kilogram. Kenaikan harga beras di Polewali Mandar terjadi sejak bulan Mei. Dalam kurun waktu sebulan saja, kenaikan sudah terjadi sebanyak 5 kali. Ironisnya, beras pasokan dan harga pangan milik Bulog yang biasanya disalurkan ke sejumlah toko untuk menstabilkan harga justru menghilang dari peredaran sejak bulan Maret 2025. Padahal cadangan beras pemerintah untuk wilayah Polewali Mandar mencapai 19.000 ton yang diserap dari 3 kabupaten, yakni Mamasa, Majene, dan Polewali Mandar. Kalau untuk intervensi pasar, kami masih menunggu, pihak Bulog kami masih menunggu penugasan dari Bappenas untuk melaksanakan kegiatan SPHP. Bagaimana? Karena kami kalau di Bulog itu sekarang fungsi masih menunggu penugasan dari Bappenas. Sementara untuk melihat ketersediaan stok, kesesuaian harga, dan mutu, tim Ekspos melakukan penelusuran dengan menemui pedagang di sejumlah kawasan berbeda. Kebanyakan pedagang yang ditemui mengaku harus menyesuaikan harga jual untuk konsumen, sembari tetap menyediakan stok beras sesuai kebutuhan serta jenis yang jadi minat pelanggan. Kalau kita sih ini kan masih baru kan, paling 1 bulan belanja paling satu kali kan. Kadang-kadang dapat 2, tapi nggak tentu juga kan. Nah, kalau beras lagi pada naik kan, agak susah juga kan. Tapi sempat ganti supplier nggak Pak? Apa tetap masih belanjanya di situ-situ aja berarti? Kadang-kadang, tapi kita sering di situ juga. Situ juga ya. Para pedagang mengungkap bandrol beras yang merangkak naik terjadi semenjak mendapat pasokan dari pasar induk beras Cipinang atau gudang penyalur besar. Kenaikan bisa terjadi sewaktu-waktu dalam rentan waktu sepekan hingga 2 pekan, atau hanya jeda beberapa hari tergantung informasi dari distributor. Sekarang memang kalau harga beras tiap hari per hari naik gitu. Nah itu ngakalinnya gimana tuh Bang? Maksudnya kurangin stok kah atau ganti jenis beras, ganti merek atau gimana tuh biasanya? Kalau gitu sih nggak, paling kalau jualan tetap jualan, tapi harganya disesuaikan. Disesuaikan lagi, tapi stoknya nggak ngurangin ya? Enggak, paling stoknya dari dulunya banyak, sekarang stoknya agak mendingan dikit turun gitu. Karena sesuaikan nama harga gitu. Kalau dulu ada yang paling murah 10.000, 10 sekarang nggak nyampe ya? Sekarang 12 baru dapat. Paling kalau yang bagusan sekitaran 12,5 udah bagus. 12,5. Kalau yang 11.000 itu udah paling kayak 10.000 dulu sih. Rasa nggak terlalu bagus banget. Tapi kalau dari pelanggan dia terasa nih. Kalau dari pelanggan sih terasa sih. Ya, kalau dulu ngambil banyak, sekarang udah pada ngambil setengah, pada turun gitu. Pembelinya juga gitu Bang. Kalau dulu ngambil banyak literan, sekarang pada turun. Ngepasing buat uang belanja, sekarang kalau buat beli beras langsung nggak bisa beli yang lain. Benar-benar. Dari adanya kenaikan harga beras juga mendorong warga menjadi lebih sering membeli beras secara eceran, alih-alih memilih kemasan per karung dalam ukuran 5 atau 10 kg. Perilaku tersebut diduga terkait dengan kemampuan atau anggaran belanja konsumen. Selain itu, pembeli juga memiliki kelonggaran untuk dapat memilih kualitas beras dengan harga lebih rendah. Tak jarang ada juga warga yang memilih untuk mencampur 2 atau lebih jenis kualitas beras berbeda demi mendapatkan harga serta kuantitas yang sesuai keinginan dan kebutuhan. Harga berasnya emang lagi naik, kualitasnya turun. Itu jadi permasalahannya. Kalau harga naik, kualitasnya sama sih masih oke lah Pak. Iya. Ini nggak sesuai sama harga gitu. Karena dulu dari yang harga belinya 10.000 kan nggak ada, ganti yang 11. Kalau dulu beli yang 12, sekarang berasa kayak gini gantinya sama yang 13 atau nggak 12,5. Udah pada robah-robah gitu Pak.
kecuali ntar kalau ada berasa penurun harga, kualitasnya udah membaik lagi, baru. Di sisi lain, terdapat pula beras dalam kategori premium yang dikemas dalam bentuk kemasan berukuran 3, 5, hingga 10 kg. Beras dalam kategori ini dinilai lebih tinggi dengan jaminan mutu yang lebih baik serta beredar di pertokoan retail seperti minimarket hingga supermarket. Muncul pula dugaan adanya penyimpangan peredaran beras premium dengan modus mengurangi bobot hingga tidak sesuai keterangan kemasan maupun kualitas isinya yang tidak sesuai standar mutu. Praktik ini diduga terjadi akibat melonjaknya harga pokok produksi beras premium, sementara harga eceran tertingginya masih sama, yakni berkisar Rp14.900 per kilogram untuk wilayah Pulau Jawa. Untuk membuktikan hal ini, tim Expos mencoba membeli beras premium dalam kemasan di jaringan penjualan retail berupa minimarket dan supermarket. Di lokasi pertama, tim Expos mendapati sebuah minimarket yang menyediakan beragam beras premium dengan kemasan sak berukuran 5 kg. Tim Expos lantas bergeser menuju lokasi kedua, yakni sebuah supermarket yang menyediakan lebih banyak merek serta ukuran kemasan beras premium. Begitu juga varian penggantinya dengan harga yang lebih mahal. Di sini tim Expos sengaja memilih kemasan beras merek berbeda dari titik pertama, meski masih dengan harga jual serta bobot serupa, yakni 5 kg. Ada member? Nggak ada yang 3 kiloan ya, Mbak? Ini belum habis. Nggak ada. Ini semua, selain semua maksudnya? Yang dari Nggak ada, nggak lihat sih tadi. Oh, kemarin masih sih. Biasanya di belakang ada dari Cuma nggak banyak mereknya ya berarti ya, Mbak? Iya. Selain membeli beras dalam ukuran kemasan 5 kg dengan label premium, tim Expos kembali mendatangi agen penjual beras berskala kecil. Di toko beras yang didatangi, sang pegawai menawari kemasan berukuran 5 kg dengan rentan harga berbeda, termasuk yang dibeli dengan bandrol Rp80.000 per sak atau sekitar Rp16.000 per kilogram, sedikit di atas batas harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Sama 90, 95. 95-nya berapa? Itu berapa tuh? 5 kilo ya? Berapa? 95. 95. Yang sebelahnya berapa? 85? Ini 80. 80. Boleh deh itu aja, Mas. Kalau di toko gini yang 3 kiloan nggak ada ya emang, Mas? Nggak ada. Jarang ya? 3 kilo biasanya buat ada. Oh, 80 Mas ya? Oke. Thank you, Mas. Ya. Emang sekarang harganya naik, Mas? Masih naik? Ya, biasanya ada 75, cuman 75 udah habis. Udah habis? Oh, itu yang paling bawah tuh ya, 75? Makasih, Mas ya. Untuk melihat lebih dalam komitmen pemerintah dalam memberantas mafia atau bahkan kartel beras ini, tim Expos kemudian berdiskusi dengan Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Expos bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, bersama Satgas Pagan, Kementerian Pertanian sempat melakukan uji laboratorium terhadap 268 sampel beras dari 212 merek. Hasilnya mengejutkan karena 80% diantaranya justru tidak sesuai dengan standar baku mutu. Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman pun angkat bicara soal bagaimana tindakan konkret pemerintah dalam memerangi kecurangan yang diduga dilakukan oleh mafia beras. Untuk membuktikan rumor mengenai adanya praktik kecurangan, tim Expos melakukan pengujian mandiri. Pertama, tim Expos menguji harga kemasan beras 5 kg. Dari 3 sampel yang dibeli dari pedagang, 2 diantaranya sesuai dengan harga yang tercantum pada kemasan dan sesuai harga eceran tertinggi. Namun satu kemasan harganya tidak sesuai harga eceran tertinggi beras premium sebesar Rp16.000.
Harga ini lebih tinggi Rp2.000 dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan, yaitu Rp14.000. Berikutnya tim Ekspos menguji bobot beras kemasan 5 kg menggunakan alat sederhana berupa timbangan digital. Pada pengujian berat dari 3 sampel yang dikumpulkan, ketiga kemasan beras mengandung bobot yang sesuai dengan label, hanya selisih 50 gram saja. Sebagai catatan, timbangan digital memiliki deviasi timbangan kurang lebih 50 gram. Tim Ekspos kemudian memeriksa kualitas bulir. Secara kasat mata, tim Ekspos melihat beras memiliki kualitas cukup bagus, terutama ketika dipindahkan ke wadah yang lebih kecil. Sekilas tidak tampak adanya kutu, bulir beras berwarna kuning maupun ukuran yang lebih kecil dari standar, meski masih ditemukan bulir patah atau broken rice. Temuan tim Ekspos memang tak seberapa jika dibandingkan dengan temuan Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 pada 16 Juli 2025, Kementerian Pertanian mengungkap dari 268 sampel pada 212 merek beras yang beredar, konsumen berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp99,35 triliun setiap tahunnya. Menggunakan sampel yang dikumpulkan di 10 provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia dan melibatkan 13 laboratorium dalam kurun waktu 6 hingga 23 Juni 2025. Bagaimanakah praktik culas berjamaah ini bermula? Mungkinkah pihak berwenang mampu mengurai benang kusut distribusi beras di Indonesia? Tim Ekspos lantas menemui kementerian dan lembaga yang mengurusi pangan 286,7 juta jiwa ini. Perjalanan menggali informasi tim Ekspos mulai dari menghubungi pihak Food Station Cipinang selaku distributor beras nasional. Hanya saja, tim Ekspos belum mendapat respon untuk melakukan wawancara. Tak berhasil, tim Ekspos kemudian menemui Sutarto Alimuso, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi, yang menyebut adanya peredaran beras dengan harga di atas batas eceran tertinggi, merupakan dampak dari kebijakan pembelian gabah petani dari pemerintah. Regulasi itu memaksa penggiling padi membeli gabah dengan harga tunggal, yakni Rp6.500, baik untuk yang berkualitas rendah maupun tinggi. Oke, sekarang proses di penggilingan sampai ke pasar. Ini kan juga panjang mata rantainya. Dari penggilingan kemudian biasanya masuk ke distributor. Dari distributor bisa saja dilakukan repacking baru. Dari sana baru masuk ke retail atau bahkan nanti sampai ke pasar. Nah, jadi bisa saja kejadian-kejadian itu bisa disengaja waktu di penggilingannya, bisa disengaja waktu di distributornya, atau disengaja waktu di pengecerannya. Kan ini tahapan ini bisa terjadi gitu loh maksud saya. Meski demikian, kualitas beras seringkali tak sebanding dengan harga yang harus masyarakat bayar. Padahal, harga eceran sudah ditetapkan secara detail dan komprehensif dengan perhitungan matang oleh regulator. Selama ini, kita bersama-sama diundang oleh Badan Pangan Nasional, baik itu HKTI, baik itu Perpadi, KTNA, kemudian beberapa pelaku bisnis itu biasanya diundang, diajak membicarakan kalau kita HPP sekian dengan hitung-hitungan nanti akan ketemunya berapa dan sebagainya, kosnya berapa untuk penggilingan, untuk listriknya berapa, semua dihitung, sampai bahkan keuntungan pun dihitung. Dan bahkan sampai keuntungan retail pun itu sudah dihitung. Ini yang selama ini dilakukan. Adanya potensi kecurangan yang terjadi oleh pengusaha kental dengan motif mencari keuntungan bisnis. Nah, ini kemudian bisa saja menjadi jalan keluar bagi mereka. Karena mereka ini kan pelaku bisnis ini kan punya hutang bank, harus membayar bunga, punya karyawan, harus tetap bekerja. Nah, kalau ini tidak dia melakukan kegiatan di bisnis beras ini, gabah dan beras ini, lah ini kan pasti akan menjadi masalah lebih serius kan? Bisa saja pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Nah, makanya ada yang mengambil jalan pintas seperti itu. Nah, ini tentunya pelanggaran, ya kan? Nah, ayo ditertibkan. Tapi menertibkan ini tentu akar masalah ini nampaknya ini juga menjadi salah satu akar masalahnya.
Meski tak menutup kemungkinan adanya kerusakan akibat panjangnya rantai pasok beras dari penggiling padi hingga tangan konsumen. Tapi bisa saja karena faktor-faktor kejadian karena panjangnya mata rantai, naik turun truk dan angkutan, dibanding sana dibanding sini, bisa saja yang tadinya pecahnya 15 naik menjadi 17, 18, bisa saja seperti itu. Itu artinya tidak kesengajaan. Nah, kalau kita bicara yang kesengajaan, tentunya ini saya sepakat dengan pemerintah bahwa ini adalah pelanggaran. Dan pelanggaran harus ditertibkan, iya, perlu ditertibkan. Tetapi harus diingat, sebenarnya kenapa kok ada pelanggaran? Akar masalahnya kan harus dicari. Kenapa? Satu, mungkin pengawasannya kurang ketat. Oke, pengawasan sekarang lebih diperketat, setuju. Tapi ada faktor lain. Jangan-jangan karena tadi itu harganya sudah dinaikkan, ya kan? Harga beli gabahnya, tetapi harga jual berasnya tidak boleh naik. Kan statement pemerintah kan mengatakan tidak boleh di atas HET kan gitu. Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman pun angkat bicara soal komitmen kementeriannya untuk turut menjaga ketersediaan beras dari hulu hingga hilir. 2 bulan lalu kami terima data. Inflasi aman, baik. Kemudian bulan berikutnya terjadi kenaikan sedikit. Kenaikan harga beras. Kami kaget, kami cek data. Kemudian pada waktu yang sama Cipinang juga berteriak bahwa pasokan kurang. Oke. Saya pasti kaget. Karena sisi lain BPS mengatakan produksi naik. Surplus bahkan 3 juta ton lebih. Terus aku cek lagi di penggilingan, bagaimana harga di penggilingan dengan petani, turun. Nah, ini tambah penasaran. Ini pasti ini anomali. Kami ingin coba ini kembali kepada regulasi yang ada, sehingga konsumennya bahagia, petaninya tersenyum. Kita menikmati ini kemerdekaan. Insya Allah negara menjadi negara Indonesia emas ke depan. Jadi kami minta, sudah sepakat dengan Satgas Pangan, pedagang kecil jangan diganggu, dia nggak ngerti. Produsennya yang besar itu, kan dari sana packagingnya kan, dari sana kan diproduksikan. Berarti masalahnya di mana? Di produsen. Produsen itu kan besar. Jangan diganggu yang kecil. Saya selalu berpesan dan Bapak Presiden selalu perintahkan, hei, jaga yang kecil, lindungi yang kecil. Kami yang kecil enggak, masih ingat enggak waktu minyak goreng? Aku minta semua yang kami temukan minyak goreng diperbaiki dan jangan disentuh pedagang kecil di pasar. Itu kasihan mereka, untung cuma 500-200 rupiah. Tetapi sumbernya kita cari, bongkar. Sumber masalahnya di mana? Di produsen. Sementara itu, pelaksana tugas pemerintah bidang pangan, Badan Pangan Nasional atau Bappenas mempertimbangkan pengubahan harga eceran tertinggi atau HET, khususnya bagi kategori beras premium seiring adanya penerapan kebijakan pembelian harga gabah dari petani. Lembaga pimpinan Arief Prasetyo Adi ini bersiap melakukan intervensi untuk menekan kenaikan harga beras di tingkat pengecer dengan lebih dulu melakukan penyesuaian agar tak salah sasaran. Ya, Badan Pangan sebenarnya dari 2-3 bulan lalu sebenarnya sudah menginisiasi, sudah berdiskusi dengan seluruh kementerian lembaga, kemudian kita undang juga pelaku usaha, stakeholders di bidang perberasan, kemudian asosiasi-asosiasi, ya, ada penggilingan padi, kemudian ada Serikat Petani Indonesia, ada HKTNI, ada KTNA, ya, kementerian terkait berarti Kementan, Kemendak, Badan Fiskal, ya, ada. Semua udah kita kumpulkan, udah kita hitung sama-sama. Ya, hasil hitungan itu ya kita akan serahkan kepada Pak Menko Pangan gitu ya, untuk kita diskusikan ya. Apakah dengan harga gabah misalnya sampai dengan berapa sih? Apakah 7.500 ataukah 8.000 gitu ya? Berapa harga eceran tertingginya gitu ya. Itu kan on review. Kenaikan harga beras tidak terjadi karena faktor tunggal, biaya produksi hingga cuaca memiliki kontribusi terhadap ketersediaan stok dan harga gabah hingga beras. Kalau timbangannya kurang,
itu kan isu berbeda. Ya, kalau harga gabah tinggi nggak ada kaitannya kan sama kurang timbangan gitu. Kalau kurang timbangan itu nggak boleh. Ya, kemudian di label ditulisnya beras premium broken 15%, misalnya ekstrim brokennya 30%, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, dan ini kan baik ya untuk kita semua, untuk konsumen, kemudian disampaikan kepada saudara-saudara kita penggiling padi yang selama ini membantu Bulog juga. Jadi penggiling padi itu selama ini juga yang membantu Bulog. Ya, karena dengan segala keterbatasannya se-Indonesia, penggiling padi itu kan membantu menyerap, menggiling, kemudian berasnya disetor ke Bulog gitu ya, dibeli oleh Bulog gitu. Sementara itu stok beras di salah satu lumbung beras nasional Karawang, Jawa Barat mencapai 155.000 ton. Angka ini melebihi target tahunan sebesar 105.000 ton. Namun, melimpahnya stok beras beriring meningkatnya harga beras di pasaran lantas berpihak pada kesejahteraan petani. Kalau harga beras naik, berpengaruh nggak sama hasil penjualan petani, Pak? Ya enggak. Tetap aja Si sama. petani mah sama gitu. Nggak pengaruh berarti ya? Iya. Ya. Kendalanya apa? Kendalanya obatnya mahal. Obat mahal, terus? Iya. Kendalanya. Kalau obat dimurahin sedikit aja, bikin enak petani. Kalau bagus mah padinya. Tak hanya itu, petani tak selalu mempercayakan penjualan gabah pada Bulog karena rumitnya prosedur dan harga lebih rendah dibandingkan harga tengkulak. Karena itu, perbaikan tata kelola distribusi dan niaga pangan harus diiringi sinergi antar pihak secara komprehensif. Jadi ada dua ya, ini kerugian masyarakat, ini kerugian negara. Ini ada dua hal yang berbeda. Ini sementara pengusutan oleh Satgas Pangan. Ini beras ini adalah sektor yang vital dan ini disubsidi pemerintah. Jangan salah, jangan sampai ada salah kaprah. Ini disubsidi oleh pemerintah. Ini kita harus jaga bersama. Ingat, kalau beras bermasalah, negara ini bermasalah. Makanya kita concern betul. Bapak Presiden perintahkan jaga pangan, jaga pangan, jaga pangan. Oh siap, kami siap Bapak Presiden, kami jaga pangan. Tiga temuan soal kecurangan beras ini mulai dari beras yang tidak sesuai takaran beratnya, kemudian beras yang dijual melebihi harga eceran tertinggi, dan beras yang tidak sesuai dengan kualitas atau mutu. Pemerintah tampaknya sudah bisa membaca adanya kecurangan ini. Berikutnya mari kita kawal bersama upaya pemerintah untuk memberantas upaya-upaya nakal mafia beras ini. Saya Agung Haryadi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Expose episode selanjutnya.